Cerita Ana dan Emen menikah berbeda usia 36 tahun, 2 bulan tak tinggal seranjang tapi kini nempel terus. 5 tahun lalu pernikahan Ana dan kakek Emen membuat heboh sosial media. Bukan hanya terpaut umur jauh, namun acara pernikahan yang jadi sorotan. Tanpa pesta dan pengantin wanita muram dan tanpa make up. Usai menikah pun kakek Emen harus menerima kenyataan sang istri yang tak mau tinggal serumah dengannya. Namun hal itu dibalas sang istri ketika dia menemani titik terendah Emen saat kalah di Pilkades. Dan kini pasangan terpaut usia 36 tahun itu berbahagia dan sering membagikan momen romantisnya. Lalu, seperti apa kisah jatuh bangun pernikahan Ana dan Emen hingga kini sukses menjadi konten kreator? Kisah cinta terpaut usia itu bermula saat ibunda Ana menjodohkannya dengan Emen pada Desember 2018. Saat menikah, Ana mempelai wanita berusia 27 tahun, sedangkan sang suami Emen berusia 63 tahun. Saat menikahi Ana, Emen masih menjabat sebagai Kepala Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Emen mengenal Ana sedari kecil, namun keluarga Ana sempat merantau ke Kalimantan dan kembali ke Pangandaran pada 2016. Semenjak kepulangannya, Emen pun berkomunikasi dengan ibunda Ana. Saya sempat menanyakan punya anak berapa dan tinggal di mana. Mereka bingung. Saya kasih tempat tinggal buat mereka di sebuah saung rumah kolam ikan, ucap Emen. Setelah menduda usai kepulangan istrinya, ia berencana akan menikah dengan orang Garut. Namun, sang wanita ternyata sudah menikah terlebih dahulu. Usai bercerita itu, ibunda Ana menawarkan anaknya untuk dinikahi Emen. Emen pun sempat menolak tawaran ibu Ana. Ditawari nikah sama Ana oleh ibunya. Awalnya nggak mau, 2 kali diberikan tawaran, tetap saya nggak mau karena ragu, ucap Emen. Singkat cerita, Emen dan Ana akhirnya dijodohkan dan sah menikah pada Desember tahun 2018. Tak mudah bagi Ana Amalia menerima perjodohan ini, sebab saat itu dirinya baru lulus kuliah di Universitas Galuh Ciamis. Ia juga sedang bekerja dan baru diberitahu soal perjodohan dengan kakek Emen H-7 menuju pernikahan. Meski awalnya menolak, Ana akhirnya menerima perjodohan itu sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Setelah sang menjadi suami istri, berbulan-bulan Ana menutup diri karena beratnya tekanan. Emen mengatakan selama 2 bulan menikah dirinya tidak tidur serumah dengan Ana. Meski tak seranjang, itu bukan masalah bagi Emen. Saya bahkan menawarkan kepada Ana jika tidak apa-apa meskipun tak ke rumah, bahkan kalau tidak jadi rumah tangga pun saya ikhlas, ucap Emen. Memasuki usia 3 bulan pernikahan, barulah Ana mulai sering ke rumah Emen dan mau tidur serumah. Meski awalnya kedua pasangan hala itu tidak tidur sekamar, Ana tidur di kasur sedangkan Emen di kursi. Setelah itu, Ana mulai mau tidur dengan Emen. Namun cobaan lain datang. Finansial kedua pasangan itu berubah drastis. Itu berawal ketika pada tahun 2020 Emen mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa. Namun Emen kalah dan bangkrut. Saya habis uang dan harta karena mencalonkan diri sebagai kades. Saat itu sudah menikah dengan Ana, ucap Emen. Ana juga bercerita usai kekalahan Pilkades itu sang suaminya sempat drop dan stres. Di itu juga lah yang membuat kehidupan Ana dan Emen berubah dan semakin menerima Emen sebagai suaminya. Awalnya saya menerima Emen itu setelah saya sholat subuh dan Emen pulang dari masjid. Saat itu saya berpikir sudah menjadi istri yang tidak baik. Kemudian saya minta maaf dan bersimpuh di hadapan Emen. Subuh itu semuanya berubah, kata Ana. Ana juga menegaskan bahwa ia mau menikah dengan Emen bukan karena harta. Justru sebaliknya, ia menemani Emen dalam masa terpuruk, bahkan kini keduanya bisa mendapatkan harta dengan kolaborasi bersama. Jadi kalau di iuran, banyak yang bilang saya menikah karena harta. Tidak sama sekali, selama pernikahan di usia 5 tahun ini kami mencari uang dari konten, kata Ana. Lalu pada tahun 2021, Ana mengajak Emen membuat channel YouTube. Meski awalnya menolak, namun langkah yang dimulai Ana itu berbuah manis. Gaji pertama saat itu 500.000, kemudian bulan selanjutnya mencapai 23 juta. Wah, saya sangat bersyukur, ucap Emen. Setelah sukses menjadi konten kreator, Ana mengatakan kunci keberhasilannya adalah ikhlas menerima kenyataan. Setelah ikhlas, pintu keberkahan yang tak terhingga itu terbuka.